Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya Agil Abdul Mahfud akan mewawancarai seseorang yang bekerja dalam bidang jurnalis. Berikut adalah kita awali dengan profil biografi dari Mas Trisna. Mungkin dari Mas Trisna bisa menceritakan profil atau biografi Mas Trisna. Silakan. Oke, nama saya Trisna Marsadi, biasanya dipanggil Trisna gitu ya. Saya kuliah di Universitas Negeri Malang dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu itu memulai karir seperti suka menulis jurnalis gitu. Oke. Semenjak kapan? Sebenarnya kalau bicara kapan mau terjun di dunia jurnalistik itu sudah cukup lama. Itu semenjak kelas 1 SMP. Itu sudah mulai aktif di dunia jurnalistik. Aktif dalam arti ikut ekstrakurikuler, ikut kegiatan-kegiatan jurnalistik yang diadakan sekolah. Jadi lingkupnya cuman ya di sekolah. Dan biasanya kan kalau ekstra kan seminggu sekali, terus nanti ada kegiatan apa ya cuman ikut di gitu-gitu. Nah, setelah itu lama-kelamaan kok ternyata cocok dan bisa di bidang ini dan kayak ada ketertarikan yang lebih lah di dunia jurnalistik. Lanjutlah di SMA. Di SMA itu lanjut juga dari kelas 1 itu udah ikut jurnalistik. Nah di SMA ini kan karena lebih dewasa ya udah tambah umur itu, jadi tingkatan jurnalistiknya juga lebih kompleks, lebih beda lah dari yang SMP. Yang SMP mungkin cuma belajar reportase, masih belajar, masih bagaimana pengenalan, masih basic banget. Di SMA itu udah mulai masuk reportase beneran, terus mengelola website. Itu isinya berita sama itu SMA atau itu SMA mulai kelas 1 itu juga udah mulai jurnalis lagi. Jadi dari SMP SMA 3 tahun terus sampai sekarang ini juga masih di jurnalistik. Ternyata di perkuliahan sempat awal-awal semester 1 belum ada kegiatan, masih maba kan, masih perkenalan dan lain-lain, belum ada open recruitment di mana-mana. Saya dulu juga mikir masih ada nggak ya jurnalis, masih bisa menyalurkan nggak ya, mungkin dibilang hobi, bisa juga ini dibilang hobi sama passion ya mungkin sama passion ya. Jadi senang loh jalaninya tuh, nggak ada gimana masih cari tantangan lagi jurnalis. Dan ternyata ada di perkuliahan saat ini menemukan lagi dunia jurnalis. Oke, jadi itu ya kurang lebih dimulai dari SMP, dan SMA pun masih lanjut di jurnalis sampai sekarang. Alhamdulillah masih lanjut. Ya, itu apakah menjadikan Mas Trisna juga lebih tertarik dan sekarang pun juga bisa dibilang bekerja gitu di bidang jurnalis? Tertarik, tentu masih sangat tertarik dan masih ingin di bidang ini, belum ingin lepas atau gimana. Dan kalau bicara kerja di bidang ini ya mau sih kerja di bidang ini dan menjalani juga. Oke, kalau boleh tahu sekarang Mas Trisna kerja di berita atau? Iya, saya sekarang tergabung di jurnalis ya, di bagian reportase berita itu di majalah Komunikasi UM. Itu di bawah naungan Direktorat Kemahasiswaan. Jadi kami ini cuma dalam lingkup majalah saja, tidak ada yang lain. Jadi ada penerbitan itu setiap 1 tahun itu 6 kali, 2 bulan sekali lah terbit 1 edisi majalah. Oke, baik, bagus sekali ya Mas Trisna. Terus ini jadi sudah berapa lama kalau ikut di Warta Komunikasi? Di komunikasi itu 23 awal, 2 tahun lah Mas. Hampir 2 tahun ya? Iya, hampir 2 tahun ini. Ya, jadi sudah hampir 2 tahun ya. Lalu adakah momen yang berkesan itu pada saat Mas Trisna bekerja menjadi jurnalis di situ? Kalau ngomongin momen berkesan mungkin banyak ya. Soalnya kan jurnalis pasti berhubungan dengan orang luar dan banyak orang.
Iya. yang mengharuskan kita berinteraksi dengan orang itu banyak sekali momen yang menurut saya berkesan dan kapan lagi bisa gini. Yaitu salah satunya misal nih kita mau nulis berita tentang kebijakan apa, atau soal ada isu apa di kampus yang mungkin mau dimasukin dalam satu edisi majalah, itu kita kan pasti ada narasumbernya toh. Nah, itu kan kadang narasumbernya itu bikin kita, wow kapan lagi nih kita ketemu orang ini, bisa ngobrol, bisa tanya-tanya. Mungkin kalau sekarang mungkin ya bisa ketemu Pak Rektor, pejabat-pejabat di lingkungan, kadang tokoh-tokoh begitu yang berkesempatan untuk diwawancara. Itu menjadi suatu kehormatan bagi saya bisa berbicara dengan beliau. Oke, apalagi mengulik juga ya. Mengulik, betul. Oke, baik. Dengan menindaklanjuti itu, Mas Trisna adakah kayak pencapaian atau perencanaan karir yang sebelumnya Mas Trisna telah terapkan gitu untuk mencapai karir jurnalis ini? Mungkin kalau karir secara benar-benar terstruktur saya belum ada ya Mas. Mungkin kalau gambarannya itu sekarang ini apa yang ada di depan itu yang dikerjakan. Jadi ada jurnalis ini, ya udah itu yang dikerjain dan dijalankan sampai saat ini. Jadi kalau untuk benar-benar saya besok habis inilah saya mau ini saya misal masuk di narasi gitu. Ya itu masih belum kepikiran kami situ. Jadi masih nyaman dan enjoy pada saat ini. Iya, masih menjalani yang ada saat ini. Ya mungkin suatu saat mungkin akan ada, cuman untuk saat ini. Oke, kalau perencanaan dulu, seperti Mas Rina kan suka nih dari bidang sejak SMP terus SMA terus kuliah ini. Perencanaan karirnya seperti apa, Mas? Ya mungkin kalau ditinjau dari jurnalistiknya tadi, tentu dong setelah lulus kuliah menyelesaikan pendidikan, mungkin kalau ada kesempatan bekerja di bidang ini, di bidang jurnalistik, ini juga saya masih mau dan ingin juga sebenarnya itu masih lanjut di bidang ini. Soalnya kan tadi ada passion sendiri, meskipun sebenarnya kalau dibilang jurusannya kurang relevan ya mungkin dengan jurnalistik, tapi karena punya passion di situ, jadi saya masih enjoy aja sih kalau misalnya ada kerjaan di bidang jurnalistik. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan untuk terus melanjutkan itu ya. Betul. Terus berbicara tentang resiko dan tantangan pekerjaan ini, apa yang Mas Trisna rasakan selama ini menjadi jurnalis? Oke, kalau bicara tantangan, resiko, tentunya ada, setiap pekerjaan pasti punya tantangan, punya resiko sendiri-sendiri. Tapi yang saya rasakan selama ini mungkin nggak begitu ekstrim kayak jurnalis-jurnalis lain yang lebih profesional, yang benar-benar mereka bekerja di bawah sebuah perusahaan atau lembaga ya. Kalau saat ini mungkin ya kadang nih udah nyari narasumber tuh sulit ditemui. Mungkin beliau kan juga jadwalnya padat karena kan nggak cuman diwawancarai aja beliau kan, harus menjalankan tugasnya. Kadang juga ada yang ini nih kritik gitu, misal kritik ke sesuatu disampaikannya lewat kita, marah-marahnya ke kita. Begitu. Nah, itu mungkin jadi tantangan yang saat ini nampak. Jadi juga ada kayak tanggung jawab nyampein kritik dari orang lain gitu ya? Ya mungkin secara tidak langsung ya, ada yang nggak nyaman ternyata kalau begini. Baik, itu jadi resiko dan tantangannya yang Mas Trisna dapati. Berikutnya tadi sudah disebutkan ada target tertentu nggak untuk 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan mungkin kerja yang pasti. Semoga kan kalau udah lulus maunya pasti kerja dulu sih. Ya kalau memang masih ada kesempatan jurnalis, saya masih mau dan masih nyaman juga di dunia. Oke, dan apa ya, tetap enjoy gitu ya jalan. Nah ya tetap enjoy, meski nggak di jurnalis mungkin tetap nulis sih. Mungkin gitu. Soalnya udah kayak pekerjaan nulis. Nah mungkin di luar sana kan ada banyak yang menginginkan jurnalis gitu ya. Nah itu ada kiat sukses nggak dari Mas Trisna untuk mencapai karir tersebut? Oke, jadi mungkin selama yang saya rasakan aja ya, karena pengalaman kan belum sempurna juga. Ya, mungkin tips dari saya untuk yang baru mulai terjun atau adik-adik yang belajar jurnalis, mungkin tips dari saya jangan malu, nggak boleh takut sama orang, dan harus berani tampil di publik itu. Dan berani mengambil tantangan juga. Dan mengambil tantangan.
misalnya ada suatu masalah apa dan perlu diangkat, nah itu diambil aja nggak apa-apa sama buat belajar. Penting mental. Oke, tentunya berani memulai gitu ya. Berani memulai. Oke, baik, itu tadi mungkin pertanyaan yang bisa saya ajukan ke Mas Trisna. Terima kasih telah bersedia untuk diwawancarai, dan izin untuk videonya ditampilkan di YouTube apa boleh? Iya, silakan Mas. Oke, Nggak apa-apa. terima kasih banyak ya, Ya, Mas terima Trisna. kasih banyak, Mas Ya, Agit. atas kesempatannya dan waktu yang telah diberikan. Baik, terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Mari. I want Yeah. you around all the time. I want you around me all the time. Girl, I'll be your best friend. If you promise you'll be mine. Girl, promise you'll be mine.